Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan tentang materi penilaian keputusan investasi yang beranggotakan yang pertama Riki Saputra, yang kedua Ahmad Saad Amani, yang ketiga Rahma Dewi Otari, yang keempat Fatimah Sulistiani. Yang pertama ada latar belakang. Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Umumnya, investasi dibedakan menjadi dua, yaitu investasi pada aset-aset real dan investasi pada aset-aset finansial. Investasi pada aset-aset real dapat berbentuk pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembentukan pertambangan, pembukuan perkebunan, dan lainnya. Selanjutnya, ada pengertian keputusan investasi. Keputusan investasi adalah keputusan dalam mengalokasikan atau menempatkan sejumlah dana tertentu ke dalam jenis investasi tertentu untuk menghasilkan laba di masa depan dengan periode waktu tertentu. Keputusan investasi melibatkan waktu jangka panjang, sehingga keputusan yang diambil harus dipertimbangkan dengan baik karena memiliki konsekuensi juga. Investasi juga dapat dikatakan sebagai suatu penundaan konsumsi saat ini untuk konsumsi masa depan. Di bidang keuangan, investasi adalah aset moneter yang dibeli dengan gagasan bahwa aset tersebut akan memberikan penghasilan di masa depan atau nantinya akan dijual dengan harga lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan. Metode penilaian investasi. Yang pertama ada payback period. Payback period adalah suatu periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan aliran kas neto atau total arus kas bersih dalam periode tertentu sama dengan pengeluaran investasi di awal periode. Payback period adalah periode modal kembali atau lamanya waktu yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal atau modal yang sudah dikeluarkan. Metode ini juga sering disebut dengan metode pemilihan investasi yang merupakan metode analisis kelayakan investasi untuk menilai jangka waktu pemilihan seluruh modal yang diinvestasikan dalam suatu perusahaan. Cara untuk mengambil keputusan dengan metode ini ialah dengan membandingkan payback period investasi yang diusulkan dengan umur ekonomis aktiva. Apabila payback period lebih pendek dari umur ekonomisnya, maka rencana investasi dapat diterima serta sebaliknya. Adapun kelebihan dari payback period, yaitu yang pertama mudah dipahami. Yang kedua, selaras dengan ketidakpastian arus kas di masa mendatang. Ketiga, menggunakan arus kas. Lalu ada kelemahan dari payback period. Yang pertama, mengabaikan nilai waktu uang. Yang kedua, mengabaikan proses setelah payback period dicapai. Yang ketiga, mengabaikan nilai sisa. Yang kedua, net present value. NPV adalah kriteria terpenting dalam evaluasi sebuah investasi yang merupakan tujuan manajemen keuangan semua perusahaan untuk meningkatkan atau menciptakan nilai tambah bagi para pemegang saham. NPV adalah selisih jumlah kas yang dihasilkan sebuah proyek investasi dan nilai investasi yang diperlukan atau PV dari sebuah proyek dan investasi awal. Dalam metode ini, pertama-tama yang dihitung adalah nilai sekarang dan keseluruhan proset yang diharapkan atas diskon rate tertentu. Kemudian jumlah present value dari keseluruhan selama usianya dikurangi dengan present value dari jumlah investasinya. Selisih antara present value dari keseluruhan dengan present value dari pengeluaran modal dinamakan nilai neto sekarang. Adapun kelebihan dari NPV, yaitu yang pertama memperhatikan nilai waktu daripada uang. Yang
kedua, mengutamakan aliran kas yang lebih awal. Yang ketiga, tidak mengabaikan aliran kas selama periode proyek atau investasi. Selanjutnya ada kelemahan dari NPV, yaitu yang pertama memerlukan perhitungan cost of capital sebagai discount rate. Yang kedua, lebih sulit penerapannya daripada payback period. Yang ketiga ada profitability index. Profitability index menghitung nilai tunai arus kas masuk bersih dibagi nilai tunai investasi. Jika nilainya lebih besar dari 1, maka proyek investasi tersebut dianggap layak dan sebaliknya. Metode ini menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Profitability index harus lebih besar dari 1, baru dikatakan layak. Semakin besar PI investasi, semakin layak. Adapun kelebihan dari metode PI, yaitu yang pertama memperhitungkan nilai waktu daripada uang. Yang kedua, menentukan terlebih dahulu tingkat bunga yang akan digunakan. Yang ketiga, konsisten dengan tujuan perusahaan, yaitu memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Selanjutnya ada kelemahan dari metode ini, yaitu dapat memberikan panduan dan pilihan yang salah pada proyek-proyek yang mutually eksklusif yang memiliki unsur ekonomis dan skala yang berbeda. Keempat, ada accounting rate of return. Accounting rate of return menghitung rata-rata laba bersih dari suatu proyek dibagi nilai tunai investasi. Jika hasil lebih besar daripada biaya modal proyek, maka dianggap proyek tersebut layak dan begitu pula sebaliknya. Metode accounting rate of return ini mengukur profitabilitas suatu investasi dari segi akuntansi konvensional. Metode ini menggunakan dasar laba akuntansi. Caranya dengan membagi earning after tax dengan initial investment, baik total investment maupun overrun investment. Adapun kelebihan dari metode accounting rate of return, yaitu yang pertama mudah menghitungnya. Yang kedua, informasi yang diperlukan biasanya tersedia. Ada pula kelemahan dari metode accounting rate of return, yaitu yang pertama mengabaikan nilai waktu uang. Yang kedua, hanya menitik beratkan masalah akuntansi dan kurang memperhatikan aliran kas. Yang ketiga, pendekatan jangka pendek dan angka rata-rata menyelesaikan. Yang keempat, kurang memperhatikan lamanya jangka waktu investasi. Yang kelima ada internal rate of return. Internal rate of return adalah metode perhitungan investasi dengan menghitung tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang dari penerimaan kas bersih di masa datang. Internal rate of return ialah menentukan tingkat bunga yang akan menjadikan jumlah nilai sekarang dari arus kas bersih yang diharapkan akan diterima sama dengan jumlah nilai sekarang dari pengeluaran modal. Pada dasarnya, internal rate of return harus dicari dengan cara trial dan error, yaitu dengan cara coba-coba. Pertama-tama, jika menghitung present value dari proses suatu investasi dengan menggunakan tingkat bunga yang dipilih. Kemudian hasil perhitungan itu dibandingkan dengan jumlah present value dari outletnya. Adapun kelebihan dari internal rate of return, yaitu yang pertama tidak mengakibatkan aliran kas selama periode proyek. Yang kedua, memperhitungkan nilai waktu daripada uang. Yang ketiga, mengutamakan aliran kas awal daripada aliran kas belakangan. Lalu ada kelemahan dari internal rate of return, yaitu memerlukan perhitungan cost of capital sebagai batas minimal dari nilai yang mungkin dicapai. Hubungan antara NPV, PI, dan IRR.
Hubungan antara NPV dan PI terlihat pada parameter atau ukuran yang digunakan untuk menilai kelayakan suatu usulan proyeksi investasi. Apabila suatu investasi memiliki nilai NPV positif, berarti besarnya PV of Proceed lebih besar dari PV of Outlays. Suatu usulan investasi akan diterima apabila NPV lebih besar daripada 0 atau PI lebih besar daripada 1. Dengan demikian, antara NPV dan PI memiliki keputusan yang sama jika digunakan untuk menilai usulan proyek investasi. Hubungan antara NPV dan IRR terlihat pada faktor diskonto yang digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari suatu investasi. Artinya pada saat NPV sama dengan 0, maka besarnya tingkat pengembalian investasi yakni sebesar IRR. Apabila tingkat pengembalian yang diinginkan perusahaan dari suatu investasi lebih rendah daripada IRR, maka investasi tersebut diterima. Sebaliknya, apabila rate of return yang diinginkan lebih tinggi daripada IRR, maka investasi tersebut tidak layak diterima baik menurut metode NPV daripada IRR. Dengan kata lain, apabila IRR lebih tinggi daripada rate of return yang disyaratkan, maka investasi diterima dan terjadi sebaliknya. Yang selanjutnya yaitu D. Rasionalisasi penganggaran modal atau capital rationing. Alasan paling klasik dan utama mengapa perusahaan harus melakukan efisiensi dalam penggunaan uang adalah karena terbatasnya dana atau modal yang dimiliki perusahaan, sehingga diperlukan prioritas dalam penganggarannya. Karena terbatas dana, maka usulan investasi yang akan dilaksanakan perusahaan perlu dinilai secara rasional dengan melihat present value tiap-tiap usulan investasi tersebut. Yang terakhir yaitu bab 3, kesimpulan. Berdasarkan pada makalah di atas, investasi merupakan suatu tindakan melepas dana saat sekarang dengan harapan untuk dapat menghasilkan arus dana masa datang dengan jumlah yang lebih besar dari dana yang dilepaskan pada investasi awal atau initial investment. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanam modal. Menurut teori ekonomi, investasi berarti pembelian atau dana produksi dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang.